Crown Ohio, Joy Newsom yang diperankan oleh Brie Larson yang berusia 24 tahun dan putranya yang berusia 5 tahun, Jack, atau diperankan oleh Jacob Tremblay, tinggal di sebuah gudang kumuh yang mereka sebut kamar. Mereka berbagi tempat tidur, toilet, bak mandi, televisi, dan dapur yang belum sempurna. Satu-satunya jendela ada di bagian langit-langit kamar. Mereka adalah tawanan pria yang mereka sebut Nick tua, atau yang diperankan oleh Sean Bryce, ayah biologis Jack yang menculik Joy 7 tahun lalu dan secara rutin memperkosanya saat Jack tidur di lemari. Joy mencoba untuk tetap optimis demi putranya, tetapi ia menderita kekurangan gizi dan depresi. Joy membuat Jack percaya bahwa hanya kamar beserta isinya yang nyata dan bahwa seluruh dunia hanya ada di televisi. Before I came, you cried and watched TV all day until you were a zombie. But then I zoomed down from heaven through skylights into room. And I was kicking you from the inside. Boom, boom. And then I shot out onto rug with my eyes wide open. And you cut the cord and said, "Hello, Jack." I'm 5. I'm so old now. Such a big boy now. Yep. Very good. Is it the batter? It's the batter. We're gonna add some butter too. Look at all that. Butter. Oh yeah, mash that in. Oh, we got it. Why don't you do some of that? Can you handle that? Yep. Abracadabra. Now the candles. We don't have any candles. I know. We set a birthday cake for real. That means candles on fire. Jack. It's okay without the candles. It's still a birthday cake. You should ask for candles for Sunday treat, not dumb jeans. I'm sorry. You know, I have to ask for stuff that we really need. Stuff that he can get easily. But only gets anything. By magic. Why don't we try your cake? No. Jack, let's try a bite of it. I said no! Come here. Next week when I'm 6, you better ask for real candles. Next year, you mean? Malam itu, Jack penasaran dengan Nick tua dan berusaha keluar dari lemari. Sementara Nick tua tidur bersama ibunya di tempat tidur. Joy terkejut saat terbangun dan melihat Nick tua dan Jack berinteraksi. Joy pun menampar Nick tua karena panik saat anaknya berinteraksi dengan Nick. Sebagai hukuman, Nick tua mencabut daya listrik di kamar mereka. Lalu keesokan harinya, Joy memutuskan untuk memberitahu Jack tentang dunia luar sebenarnya. Jack tidak percaya dan tidak mengerti, tetapi ia juga penasaran dengan apa yang diceritakan oleh ibunya tersebut. Joy memiliki ide untuk memasukkan sakit demam Jack, berharap Nick tua akan membawa Jack ke rumah sakit dan ia bisa memberitahu pihak berwenang melalui catatan kecil yang ia simpan di saku celana Jack. Jack, listen to me. We've got a chance. We've nearly missed it, but we've got our chance. So you're gonna help me.
help me trick old Nick. I don't get it. I'm gonna make your face so hot that old Nick will have to take you to the hospital in his truck, and then when you get there, you're gonna say to the doctors, "Help! Police!" Well, maybe next year when I'm 6. Tonight. Has to be tonight, Jack. Tell old Nick that because of the power cut, you got so cold that you got a fever. Tomorrow, please. No, I'm your ma, so sometimes I have to pick for the both of us. Ow! It's okay. It's okay. You gotta stay floppy, okay? Stay floppy, and you're not gonna move or say a word. You're too weak, okay? Ew, what are you doing? What are you doing? Sorry. I just gotta make you smell sick. Good. That's good. Show me how you're gonna pull the note out of your pocket. Show me the note. Come on. When you're at the hospital, show me. What's this? What's that? Oh. See? You got a bit of me all the time. Okay, put it back in your pocket. Okay, good. Okay. And you got your strong too. Okay? I'm scared. I know. Come on. There you are. You know the drill. Not a peep till the door's shut. Sorry, just... Jack's sick. It was so cold. Well, you brought that on yourself. Well, I couldn't keep him warm, and now he's burning up. Give him some of those painkillers. I tried, but he just keeps puking them back up. Don't! Don't! Stay still. Jesus, he's on fire. Okay, well, I'll get him something stronger. But he's 5. He's dehydrated. He has a fever. He could go into convulsions at any Shut minute. up! He Let needs me antibiotics. Okay. All right, okay. I'll get him some tomorrow night. Don't. You need to take him to the ER right now. Stop You can't this. wait until There. tomorrow night. Please, I'm begging you. Am I still gonna go? No, not this time. Tidak menyerah sampai di situ, Joy memiliki ide lain yaitu membungkus Jack di karpet, membiarkannya berpura-pura mati, dan memberitahu Nick tua. Joy berharap Nick tua membawa Jack keluar dari kamarnya. Karena si Nick percaya bahwa Jack mati, Nick tua menempatkan Jack di belakang truk pick-up-nya dan berkendara di sepanjang perumahan. Meski terpana melihat dunia luar dan langit, mobil tersebut berhenti saat lampu merah dan Jack melompat dari mobil pick-up-nya. Seorang pria dan anjing peliharaannya melihat dan menyelamatkan Jack meskipun Nick menghalangi Jack untuk kabur. Seorang pria yang melihat Jack segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Lalu polisi datang dan meminta informasi tentang diri Jack. Polisi membawa Jack ke rumah sakit. Tidak lama, Nick tua ditangkap dan dipenjara. No, wiggle, yes! I hate you! Okay. What are you doing? He got worse in the night. He didn't wake up. Jeez. Poor girl. Well, I guess it must have been pretty serious. You killed my baby. Okay, take it easy. Okay, let me have a look. Don't touch him! Okay. Are you sure? Am I sure? Okay, well, you can't stay here, you know. No. Are you gonna take him? I don't know. I'm thinking, Somewhere nice. It can't be here. I'll feel him. okay. Somewhere with trees. Trees, sure, yeah. Where
want you to swear to me you won't even lay your filthy eyes on him. Swear to me that you won't look at him! I swear. Okay, well, it's about an hour until dark. Keluarganya, Joy mengetahui bahwa orang tuanya telah bercerai dan bahwa ibunya, Allen, memiliki kekasih baru yaitu Leo. Ia kembali ke rumah masa kecilnya dengan Jack di mana ibunya dan Leo tinggal. Ayahnya, Messi, tidak bisa menerima Jack dan pergi begitu saja. Jack berusaha beradaptasi dengan kehidupan di dunia yang lebih besar. Hanya berbicara kepada ibunya dan mengungkapkan keinginan untuk kembali ke kamar. Joy berusaha meredam kemarahan dan depresi, berargumen dengan ibunya dan menjadi cemas tentang kurangnya interaksi Jack dengan hal-hal yang nyata. Atas saran dari pengacara keluarganya, Joy setuju untuk mengikuti wawancara televisi. Okay. So, when Jack came along, was it different for you then? When Jack came, everything was different. He was so beautiful. And I just knew that I had to keep him safe. Of course. Of course. When he's older, will you tell Jack about his father? Jack's not his. He's not his. So, are you saying that there were other men? No. No. A father is a man who loves his child. Of course. That's so true in a very real sense, but the biological relationship. But that's not a relationship. Jack is nobody's but mine. Jack merindukan ibunya dan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia menyesuaikan diri dengan keluarga barunya, bertemu dengan anjing Leo, Seamus, dan berteman dengan anak laki-laki seusianya. Percaya bahwa rambutnya yang panjang akan memberi Joy kekuatan untuk pulih. Jack meminta neneknya untuk memotong rambutnya agar ibunya bahagia. Joy kembali ke rumah dan meminta maaf. Berterima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkan nyawanya lagi. Atas permintaan Jack, mereka mengunjungi kamar untuk terakhir kalinya dengan dikawal oleh polisi. Keeps on happening. Can we go back to room? Jack. Just for a visit. Watch your step. Kesehatan mental tidak hanya memanifestasikan diri dalam penampakan tanda-tanda tanpa adanya gangguan batin saja, akan tetapi posisi pribadinya juga harmonis dan baik, selaras dengan dunia luar dan di dalam dirinya sendiri serta lingkungannya. Orang yang sehat mentalnya ialah orang-orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup, karena orang inilah yang dapat merasa bahwa dirinya berguna, berharga, dan mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya semaksimal mungkin, yang membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Di samping itu, ia mampu menyesuaikan diri dalam arti luas dengan dirinya, orang lain, dan suasana sekitar. Dalam film Room, Joy memiliki perasaan cemas, yaitu perasaan terganggu, tidak tentram, rasa gelisah, tidak tentu yang digelisahkan, tapi tidak bisa pula mengatasinya atau cemas.
Berbagai hal pahit yang Joy rasakan seperti diculik oleh pria yang tidak dikenal, disekap selama 7 tahun, diperkosa, bahkan sampai memiliki anak bernama Jack. Rasa cemas semakin bertambah saat Joy merasa anaknya Jack tidak sama seperti anak-anak yang tinggal dalam keluarga yang normal. Bahkan setelah saat mereka telah bebas dari penculikan, ketakutan masih sering menghantui Joy yang mengakibatkan Joy memutuskan untuk bunuh diri. Namun untungnya nyawa Joy masih bisa diselamatkan dan kondisinya semakin pulih saat mengetahui anaknya mulai dapat berinteraksi dan berbaur dengan dunia luar. Dalam kesehatan mental, pendekatan behavioristik, yang mana proses pembelajaran dan proses belajar secara sosial itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Tokoh Jack memiliki sifat keras kepala karena selalu melihat ibunya Joy yang selalu mengeluarkan emosinya dengan membentak dan nada suara yang keras. Jack juga memiliki kecemasan dan ketakutan ketika ia melihat ibunya diperlakukan kasar oleh Old Nick karena Joy melarang Old Nick menyentuh Jack yang keluar dari lemari tidurnya. Hal tersebut terjadi karena proses pembelajaran yang terjadi pada Jack, di mana ia sering melihat Nick Old yang membentak ibunya saat kemauannya tidak dipenuhi oleh ibunya. Kemudian, tokoh Jack pada film ini beranggapan bahwa semua yang berada di luar kamarnya adalah tidak nyata seperti yang ada di televisi. Setelah kabur, Jack merasa aneh dengan lingkungan luar. Ia merasa ketakutan hal tersebut terjadi karena Jack tidak pernah keluar dari kamarnya sehingga tidak pernah berinteraksi dengan manusia di luar kamarnya. Jack merasa takut untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain selain ibunya. Hal tersebut karena ia merasa asing dan tidak pernah melihat sebelumnya. Kemudian penyebab lainnya yaitu karena arahan ibunya yang melarang dia berbicara dengan Nick Old, sehingga hal itu membuat Jack merasa orang lain selain ibunya berbahaya dan membuat merasa terancam. Seiring berjalannya waktu, Jack mulai bisa bersosialisasi dengan orang lain dan memiliki teman bermain. Hal itu terjadi dikarenakan lingkungan Jack yang berubah menjadi lingkungan yang baik, seperti ibunya, neneknya, dokternya yang mengajari Jack untuk berinteraksi di lingkungan luar serta perasaannya nyaman dari orang-orang sekitarnya yang membantu menjadi anak normal seperti teman-teman seusianya.